kita gambarkan, nggak bisa kita, tidak bisa kita gambarkan, tidak bisa kita eh, apa ya, ulang kembali film itu gitu loh. Bahkan nggak mungkin kejadian itu terjadi kembali yang kedua kali bagi dunia ini. Karena itu memang sudah rencana dan rancangan Allah Bapa di sorga. Karena dia tahu siapa kita dan dia tahu apa kita. Tinggal bagaimana kita memahami tentang begitu besarnya kasih Allah itu bagi kita. Izinkan saya bertanya bagi sahabat-sahabat yang kami kasihi. Kalau kita lihat siapakah diri kita ini, apakah besarnya perbuatan kita, perbuatan baik kita, atau pahala kita mampu menyelamatkan hidup kita dari murka Allah? Apakah mampu? Tentu tidak akan. Seberapa besar kebaikan saudara dan saya, seberapa besar pahala dikatakan yang ada pada diri kita, itu tidak akan mampu menebus salah dan dosa kita. Tak akan mampu. Jadi, apa yang harus kita perbuat? Jadi, apa esensi Paskah buat kita? Apakah Paskah ini cuma merayakan penebusan dosa manusia dengan sukacita? Atau apakah Paskah ini merayakan kemerdekaan dari ritual-ritual agamawi zaman perjanjian lama? Atau apakah kita merenungi dan mensyukuri betapa besarnya kasih Allah, merenungi dan mensyukuri dengan dalam bahwa pengorbanannya demi menyelamatkan umat-umatnya. Itulah sebenarnya yang harus kita sambut Jumat Agung esok itu. Kita harus merenungi, kita harus mensyukuri sungguh dengan dalam bahwa apa yang sudah dilakukannya sebagai pengorbanannya semata-mata demi untuk menyelamatkan saudara dan saya. Ya, kita tahu Yesus datang ke dunia bukan sekedar untuk membuat orang salah menjadi benar, bukan membuat orang jahat menjadi baik. Kita tahu Yesus hendak membuat orang mati menjadi hidup. Yesus mengorbankan dirinya, hendak membuat orang mati menjadi hidup. Hendaknya kita sebagai orang yang percaya, mengerti bahwa Paskah atau Passover adalah rangkaian misi Bapa untuk penebusan manusia dari dosa, untuk menyelamatkan manusia dari api neraka. Dia berkorban untuk menyelamatkan saudara dan saya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Demikian dikatakan dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena dia adalah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadanya, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Itu termaktub dalam Yohanes 11 ayat yang ke-25. Bapak Ibu yang kami kasihi, sadarilah sedalam-dalamnya siapa diri kita ini. Dan begitu berharganya kita ini bagi dia. Begitu diingininya dengan cemburu kita ini di hadapan dia. Untuk itu, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup.
Demikian di dalam 1 Yohanes 2 ayat ke-6. Bila kita mengatakan bahwa kita ada di dalam Yesus, dia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kita refleksikan ulang aja bagaimana dia hidup. Bagaimana dia datang ke dunia dan untuk apa dia datang ke dunia. Demikian juga itu menjadi implikasi bagi saudara dan saya. Mari kita renungkan bersama atas anugerah yang besar ini. Bahwa Yesus Kristus datang menjadi korban. Dia sacrifice buat saudara dan saya. Dia sacrifice buat kita semua. Namun apa balasan kita? Kira-kira apa yang mesti kita perbuat untuk dia di dalam kehidupan kita sehari lepas hari? Bersama istri, bersama keluarga. Bersama para sahabat, bersama para tetangga, bahkan bersama dengan orang-orang yang membenci saudara dan saya. Apakah kita sungguh-sungguh menghidupi firman-Nya? Apakah kita sungguh-sungguh hidup di dalam Dia? Apakah kita siap berkorban untuk kemuliaan Allah Bapa di sorga? Kalau kita memang hidup seperti Yesus telah hidup, apakah kita siap berkorban untuk Injil bagi kalayak? Berkorban untuk kemuliaan Allah Bapa di sorga? Apakah kita siap berkorban untuk pelayanan ini? Teman-teman di Solafide, belajar untuk mengaplikasi apa yang sudah Tuhan nyatakan dalam hidup saudara dan saya. Melalui pelayanan-pelayanan diakonia, setidaknya berusaha keras untuk menjadi serupa dan segambar dengan Dia. Siapkah kita berkorban untuk gerejamu? Apakah kita siap berkorban untuk orang-orang di luaran sana? Mereka yang belum mengenal Injil. Mereka yang harus kita beritakan kabar sukacita itu. Pengorbanannya Yesus untuk menyelamatkan mereka juga. Apakah kita siap berkorban untuk sahabat-sahabat kita? Teman-teman kita di pelayanan, teman-teman kita di gereja, sahabat-sahabat kita di Solafide. Siapkah kita berkorban untuk sahabat-sahabat kita? Mari kita introspeksi. Benarkah kita siap berkorban? Saya siap berkorban untuk Pak Edward. Saya siap berkorban untuk Budian. Saya siap berkorban untuk Bu Rosyid. Saya siap berkorban untuk Bu Vera. Saya siap berkorban untuk Ibu Elvin. Siapkah kita seperti Tuhan berkorban demi milik kepunyaannya? Tapi seringkali yang terjadi apa yang terjadi? Yang terjadi seringkali kenyataannya berbeda dengan apa yang kita harapkan. Bahkan kenyataannya, kita baru berkorban perasaan aja sudah baper. Kita berkorban, apa ya, ya korban perasaan lah seperti itu. Korban perasaan terhadap sahabat-sahabat. Kenyataannya kita baru berkorban perasaan buat teman-teman aja udah baper gitu. Marah, lock out, keluar dari grup. Bagaimana yang terjadi seperti itu, teman-teman? Kita tidak bisa menjaga hati ini terhadap teman-teman seperjuangan iman kita. Kesenggol sedikit, bacok. Bahasa gaulnya seperti itu. Kesinggung sedikit, ngeblok. Bagaimana kita mau serupa dan segambar dengan dia? Apa yang mau kita persembahkan buat sahabat-sahabat kita? Apa yang mau kita berikan sebagai kurban, sacrifice buat sahabat-sahabat kita? Kalau kita mudah menolak keberadaan sahabat-sahabat kita. Ingat loh, Bapak Ibu yang kami kasihi, esok hari Kamis,
di mana esok subuh Yesus ditangkap oleh tentara Romawi. Ingat loh, dia dicambuk. Kadang kalau saya melihat film The Passion of the Christ, Tuhan, satu pukulan aja tentara Romawi di punggung kita, apakah kita sanggup menerimanya? Satu hantaman aja dari masyarakat yang ada, yang membenci Yesus kala itu, meludahinya, menamparnya. Sanggupkah kita menerimanya? Dia dicambuk, Yesus dicaci, dihina, dia disiksa, dia didera. Bahkan mahkota duri dipakainya di atas kepalanya. Suatu penghinaan yang dalam atas Yesus Kristus yang datang berkorban bagi saudara dan saya. Bahkan ketika itu masyarakat sekitar, imam-imam kepala, para tua-tua meneriakan kematiannya. Salibkan dia, salibkan dia. Siapkah kita disalibkan? Baru cuma memikul salib aja kita sudah teriak-teriak. Ampun Tuhan. Siapkah kita disalibkan? Artinya siapkah saudara menanggung kesalahan dan dosa saudara, teman-teman saudara? Siapkah kita disalibkan untuk menanggung dosa orang-orang yang membenci kita? Dia disalibkan. Dia mati demi saudara dan saya. Dia dipaku demi kita semua. Supaya kita yang percaya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Bapak Ibu yang kami kasihi, dahulu setiap tahun film The Passion of the Christ pada saat-saat Paskah ini ada satu stasiun TV yang selalu mempertontonkan, mengulang kembali cerita The Passion of the Christ itu. Sebenarnya itu bagus sekali. Tapi sekarang sudah tidak ada. Melalui film itu sebenarnya itu boleh dibilang penginjilan secara praktis. Tapi sekarang udah nggak ada lagi. Harusnya itu selalu diperingati. Pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. The Passion of the Christ. Kurang lebih seperti itu gambarannya bagi dunia ini. Bagi mereka yang mau menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Pengorbanan Yesus Kristus cukup bagi kita semua. Pengorbanan Yesus Kristus disalibkan cukup untuk semua orang. Tetapi, ingat, hanya bermanfaat bagi mereka yang percaya kepadanya. Mereka yang tidak percaya, ya urusan mereka. Sungguh pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib itu cukup bagi semua orang. Tetapi hanya bermanfaat bagi mereka yang mau percaya kepadanya. Sebagai pokok keselamatan yang abadi, Yesus adalah satu-satunya perjanjian baru. Satu-satunya New Testament antara Allah dan manusia. Karena di dalam Yohanes 14 ayat ke-6, karena dialah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui dia. Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Demikianlah firman Tuhan.
Bapak Ibu yang kami kasih, tidak ada penebusan dosa di luar Kristus. Tidak ada. Pahalamu, kebaikanmu, diakoniamu, nothing Bapak Ibu. Nothing. Kecuali kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari kita renungkan sejenak, Bapak Ibu yang kami kasihi. Mungkin kalau tidak ada film The Passion of the Christ, kita tidak mampu mengimajiner keadaan waktu Yesus hendak disalibkan. Ketika dia ditangkap pagi buta itu, ketika dia sedang berdoa di Taman Getsemani, ditangkap, digiring, dibawanya, diadilinya, bahkan dihinanya, sampai dia diputuskan untuk disalibkan. Marilah kita renungkan. Marilah kita dalami arti daripada sacrifice ini. Marilah kita renungkan begitu besarnya kasih Allah atas dunia ini. Dia ada bagi saudara dan saya. Lewat Paskah ini, Tuhan sungguh-sungguh nyata dalam sejarah bahwa Dia disalibkan, mati dan dikuburkan. Terima kasih Bapak Ibu yang kami kasihi. Demikianlah sekelumit tentang menyambut peringatan Hari Paskah ini. Kita tahu begitu besarnya pengorbanan Tuhan bagi saudara dan saya. Dia melepaskan nyawanya untuk korban penebusan dosa kita. Amin. Puji Tuhan, kiranya melalui Paskah ini kita selalu di renewal cara berpikir kita, cara bertindak kita, cara berucap kita. Nyatakan seperti di dalam firman Tuhan. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Are you ready? Siap jadi korban? Ready. Ayo. Amin. Jangan cuma korban perasaan aja, kita sudah baper ya, Mama Matilda ya. Jangan cuma baru kecubit sedikit aja udah kabur, udah lock out. Haleluya. Kita harus mampu mengalahkan ego kita. Kita harus mampu menguasai diri kita. Mari kita renungkan Bapak Ibu yang kami kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak di surga. Kau sudah datang bagi kami. Mari Tuhan, hidupilah kami di dalam Tuhan. Dan izinkanlah kami selalu ada dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapak atas begitu besarnya kasih-Mu atas kami. Begitu kasihnya Engkau terhadap kami semua yang ada di Sulawesi ini, bahkan ada yang ada di dunia. Kami sungguh tidak mampu membalas segala kebaikan. Inilah tubuhku sebagai persembahan yang kudus yang berkenan pada Allah. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta
yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Ku bersyukur atas begitu besarnya kasih Allah. Kami boleh merenungi hidup kami, ya Tuhan. Kami sungguh tidak akan mampu masuk di dalam kerajaan Allah kalau bukan Tuhan yang berkorban atas kami. Kalau bukan Tuhan yang berkarya atas kami. Ampuni kami, Tuhan. Ampuni kami, ya Allah. Ampuni kami semua. Bila kami hidup seperti apa yang kami mau, bukan seperti apa yang Engkau mau. Kami seringkali, ya Tuhan, terbawa oleh arus situasi dan kondisi, sehingga kami jauh daripada Tuhan. Ampuni kami, ya Tuhan. Apa saja perbuatan, perkataan, atau sifat-sifat kami yang tidak menyerupai Kristus itu, Tuhan ampuni kami. Tuhan tolong kami, setiap kami, Tuhan. Setiap pribadi lepas pribadi. Mampu melihat seperti apa yang Kau lihat. Mampu mendengar seperti apa yang Kau dengar. Sehingga kami mengerti tujuan setiap pribadi kami dalam hidup kami. Kami harus menjadi garam dan terang. Kami harus menjadi suratan Injil yang terbuka. Kami harus membawa jiwa-jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Karena demikianlah misi Allah Bapa di sorga. Melalui anak-Mu yang Kau kurbankan. Sacrifice buat kami semua. Tolong kami, ya Roh Kudus. Nyatakanlah. Supaya kami menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Terima kasih Bapak. Biarlah hidup kami sungguh-sungguh. Hidup yang kami hidupi di dalam Kristus. Nyata. Supaya hidup kami semua memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan atas persekutuan yang indah di dalam Sola Fide Ministry. Kami saling asa, saling asih, saling asuh. Kami saling menajamkan sesama seperti besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesama. Berkati hamba-Mu yang sudah melayani di Sola Fide ini, siapapun mereka. Kami percaya Tuhan, Engkau berperkara dengan mereka. Engkau akan membalaskannya berlipat kali ganda. Setiap kurban-kurban yang dipersembahkan untuk pelayanan di Sola Fide ini, pelayanan dimanapun yang mereka lakukan, itu dipersembahkan untuk kemuliaan Allah Bapa di sorga. Jagai hati kami Tuhan. Amin. Jagai hati kami. Jangan biarkan Tuhan kami terbawa oleh arus zaman ini. Mampukan kami menguasai diri ini. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu Ibu Dian Tobi yang mengkoordinir seluruh rangkaian acara. Berkati setiap program-program yang ada. Apa yang sudah dikorbankannya untuk Desa Mekarsari. Apa yang sudah dikorbankannya untuk tempat-tempat dimanapun yang dipersembahkan. Kami percaya itu tidak akan sia-sia. Itu akan kembali berbuah berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan. Engkau telah menyatakannya. Dan Engkau telah melihat anak-anak-Mu di Sola Fide ini. Belajar untuk berkorban demi kemuliaan Allah Bapa di surga. Terima kasih Bapak. Kami kembalikan semua untuk hormat kemuliaan Allah Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah berkorban bagi kami.
Kami mengucap syukur dan berterima kasih dalam. Haleluya. Amin. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Terima kasih. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Terima yang Ya, kami terima kasih, kasih. kasih Pak Pak Mohon Yohanes maaf. Shalom. Putra. Shalom. Iya, Terima ini kasih Pak semuanya Lajuardi. adalah Mohon maaf bila sacrifice ada. yang dikorbankan ya. Ya, dikorbankan itu. Seperti Ishak dikorbankan untuk menguji iman Abraham. Terus kalau Yes. Yesus sebagai putra Allah berkorban untuk menyelamatkan manusia. Bagi Amin. manusia yang percaya akan Betul. selamat gitu ya. Jadi korban Iya. Yesus itu dia akan melepaskan berapa? Tiga hal, yaitu kuasa dosa, kuasa dunia ini, dan kuasa iblis. Itu ya luar Amin. biasa. Dan korban Kristus itu ditetapkan sebelumnya, nggak ada begitu mendadak ya. Dan dia dinubuatkan serta Ya. dilakukan hanya oleh Kristus. Korban itu, perdamaian itu hanya bisa dilakukan oleh Kristus. Dan Hanya Yesus bisa. itu anak ya Ya, lakukannya dan dengan sampai sukarela ya. Itu menyatakan korban itu Amin. menyatakan korban Kristus itu menyatakan kasih karunia dan rahmat Allah. Ya. Amin. Oke, terima kasih, Tuhan berkati Pak. Semangat terus ya. Bapak tadi menyampaikan mengenai apa namanya, kita harus ingat akan tujuan merayakan Jumat Agung dan Paskah itu untuk apa? Jumat Agung kita merayakan kematian Kristus. Paskah itu kita Yes. merayakan kebangkitan Kristus, bahwa kita punya Tuhan yang hidup. Ya, kematian itu melambangkan kasih Allah yang begitu besar dan indah pada kehidupan kita. Dan di itu Bapak juga berkata bahwa kita sebagai pengikut Kristus wajib hidup seperti Kristus telah hidup ya. Terima kasih. Amin. Ya, Ya. ya, kita harus mengikuti teladan Kristus, di mana Kristus mau berkorban, kita juga harus bisa berkorban, karena pengorbanan adalah suatu tindakan untuk hal yang sangat berguna bagi kita dan juga orang lain. Dan sebenarnya tidak ada keharusan untuk melakukannya. Sebenarnya itu namanya Betul. korban. Terima kasih, Tuhan Betul. berkati. Semangat terus ya semua. Tuhan berkati ya. Maju dalam Tuhan. Baik, Ya, puji semoga Semangat. kita Tuhan. menjadi Terima serupa dan kasih. segambar dengan Kristus. Tuhan berkati. Terima kasih Bapak Yohanes Putra Terima atas kasih Pak Lajuardi. kiranya pagi hari ini setiap kita kembali pada on track-nya Allah, supaya kita hidup serupa dan segambar dengan karya Kristus. Tuhan memberkati pelayanan Bapak Yohanes secara Mekarsari, kiranya nama Tuhan dipermuliakan. Silakan Ibu Amin. Dian lanjutkan. Shalom. Haleluya. Shalom, selamat pagi sobat-sobat Solafides semuanya. Haleluya, semangat ya. Shalom Bu, Tuhan berkati Bu. Semangat terus Bu. Ya, puji Tuhan. Makasih Pak Lazuardi. Makasih Pak Edward. Terlebih hambanya yang sudah melayani kita pagi ini, Bapak Yohanes Putra. Ya, sacrifice. Satu penderitaan Tuhan yang luar biasa. Kalau kita bicara tentang penderitaan Tuhan, kita ingat apa yang terjadi di dalam